Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas tentang persamaan diferensial. Baik, hanya ada 3 topik. Ya, utamanya adalah 2 topik pertama ini, persamaan diferensial linear homogen dan persamaan diferensial linear tak homogen order 2. Dan yang di bagian terakhir nanti akan dibahas tentang persamaan diferensial order 2. Kali ini yang kita bahas topik pertama tentang persamaan diferensial linear homogen. Bagaimana menyelesaikan persamaan diferensial linear homogen dengan menggunakan persamaan Bantu. Baik, persamaan diferensial biasa order n adalah persamaan berbentuk seperti ini. Mudahnya adalah persamaan yang mengandung beberapa variabel ini, misalnya x, y aksen, y double aksen sampai turunan ke n dari y. Di sini y adalah fungsi dari x, y fungsi dari x. Jadi turunan tertinggi yang ada di persamaan tersebut dinamakan orde dari persamaan diferensial. Suatu fungsi dalam X disebut solusi dari persamaan diferensial apabila Y sama dengan Fx memenuhi persamaan di atas. Jadi dia memenuhi persamaan diferensial tadi. Sebagai contoh, di sini ada persamaan diferensial turunan tertinggi dari Y-nya adalah 3 gitu. Jadi di sini adalah persamaan diferensial order 3. Kita akan melihat bahwa Y sama dengan E pangkat X solusi dari persamaan diferensial di atas. Betulkah? Kita lihat Y aksen, E pangkat X, Y double aksen, E pangkat X tetap, Y turunan ketiga juga E pangkat X. Jadi kita tulis ruas kirinya Y dikurang Y double aksen ditambah Y aksen dikurang Y sama dengan E pangkat X dikurang E pangkat X ditambah E pangkat X dikurang E pangkat X. Diperoleh dari sini. Ini habis jadi 0. Tuh. Dari Y sama dengan E pangkat X, kita peroleh ini sama dengan 0. Jadi Y sama dengan E pangkat X, solusi persamaan diferensial tadi. Nah, seperti itu contohnya. Selanjutnya adalah persamaan diferensial order n disebut linear apabila bentuknya seperti ini. Jadi persamaan diferensialnya semua turunan dari Y-nya pangkat 1, kemudian dia dikalikan oleh suatu fungsi dalam X. Jadi persamaan diferensial yang diberikan tadi sebagai contoh, ini juga linear. Kenapa linear? Ya, dia derajatnya 1 semua, pangkatnya 1 semua, dan dikalikan oleh fungsi X. Di sini fungsi konstan. Tadi ya. Ini contoh yang linear. Dengan Kx-nya di sini tadi sama dengan 0. Oke, untuk bab 15 ini yang dibahas adalah bentuk persamaan diferensial biasa order n yang linear dengan A1 sampai AN-nya adalah fungsi konstan. Jadi di sini nanti tidak mengandung X, hanya konstan saja. Jadi contohnya adalah yang seperti ini.
Ya, kita persingkat namanya. Kalau kita sebut tadi cukup panjang, persamaan diferensial biasa orde n linear dengan koefisien konstan, gitu. Nantinya kita hanya sebut saja persamaan diferensial orde n. Kita tulis PD orde n. Oke. Dan untuk fungsi kx sama dengan 0, kx di sini kita sebut persamaan diferensialnya persamaan diferensial homogen. Jadi contoh yang tadi ini selain linear dia juga homogen. Oke. Topik pertama yang kita bahas adalah PD yang homogen. Tentang solusi umum dan solusi khusus. Ya, Anda bisa perhatikan bahwa Y sama dengan sin X akan memenuhi persamaan diferensial ini. Karena kalau Y adalah sin X, kita punya Y aksen cos X dan Y double aksennya minus sin X. Jadi persamaan ini kita tulis dulu yang ruas kiri, Y double aksen ditambah Y. Y double aksennya adalah minus sin X. Ruas kanannya adalah ditambah sin X. Minus sin X ditambah sin X sama dengan 0. Jadi diperoleh kesimpulan Y double aksen ditambah Y sama dengan 0 ya. Persis seperti persamaan diferensial ini. Jadi Y sama dengan sin X adalah solusi dari persamaan diferensial tersebut. Ya, tapi ternyata nggak cuma sin X. Kalau kita ambil Y sama dengan cos X, ternyata Y sama dengan cos X juga memenuhi persamaan diferensial ini. Dan faktanya, yang lebih jauh lagi, solusi dari persamaan diferensial ini akan berbentuk Y sama dengan C1 sin X ditambah C2 cos X dengan C1 C2-nya konstanta sembarang. Ini juga memenuhi persamaan diferensial ini. Jadi bentuk yang terakhir ini disebut solusi umum gitu. Jadi memuat semua solusi dari persamaan diferensial ini gitu. Ini disebut solusi umum persamaan diferensial Y double aksen tambah Y sama dengan 0. Sementara Y sama dengan sin X tadi disebut solusi khusus gitu. Hanya satu saja, tidak memuat semuanya. Dan sin X cos X itu juga memenuhi bentuk ini ya. Anda bisa pilih kalau C1-nya 0, C2-nya 1, Anda akan dapat cos X. Kalau C2-nya 0, C1-nya 1, Anda akan dapat sin X gitu. Jadi solusi khusus itu salah satu bentuk dari solusi gitu. Sementara solusi umum itu seperti memuat semua kemungkinan. Seperti halnya integral tak tentu gitu kan, ada plus C itu seperti mencari semua anti turunan. Nah, contohnya seperti itu. Jadi solusi umum itu adalah semua solusi dari persamaan diferensial. Dia akan mengandung beberapa konstanta. Dan umumnya kalau persamaan diferensialnya orde 2, akan ada dua buah fungsi yang bukan kelipatan satu sama lain. Baik, bagaimana mencari solusi umum dari persamaan diferensial orde 2 homogen? Ya, bentuknya seperti ini. Bagaimana mencari solusinya? Oke, kita bisa lihat di sini persamaan diferensialnya berbentuk Y double aksen ditambah sekian kali aksen ditambah sekian kali Y sama dengan 0. Kita bisa membayangkan solusinya mungkin
adalah fungsi yang kalau diturunkan jadi kelipatannya. Ya, kita bisa coba-coba. Solusinya adalah berbentuk eksponen ya. Anda bisa ingat kalau eksponen itu diturunkan, kalau E pangkat X sendiri diturunkan tetap. Ya, kalau E pangkat Rx diturunkan jadi E pangkat Rx dikali R gitu ya. Jadi dia jadi kelipatannya. Kalau Y sama dengan E pangkat Rx, maka Y aksen sama dengan R dikali E pangkat Rx. Y double aksen R kuadrat E pangkat Rx dikali lagi gitu ya. Jadi jika Y sama dengan E pangkat Rx solusi dari ini, maka nah ini masih pernyataan berbentuk jika ya. Jika Y sama dengan E pangkat Rx solusi Y double aksen ditambah A1 Y aksen ditambah A2 Y sama dengan 0, maka apa yang terjadi? Si ini saat disubstitusikan ke sini akan menghasilkan 0 gitu ya. Kita substitusi Y double aksen dan Y aksen juga Y-nya ke persamaan ini. Jadi apa? R kuadrat E pangkat Rx ditambah A1 RE Rx pangkat Rx ditambah A2 E pangkat Rx sama dengan 0. Semuanya mengandung Rx, E pangkat Rx. Yang tersisa tinggal R kuadrat ditambah A1R ditambah A2. Oke. Jadi ini adalah perkalian dua buah bilangan yang menghasilkan 0. Salah satunya harus 0. Tapi yang ini E pangkat Rx, E pangkat sesuatu itu tidak pernah sama dengan 0. Dia selalu bernilai positif bahkan gitu ya. Jadi perkalian ini akan sama dengan 0 jika dan hanya jika si ininya yang sama dengan 0. Jadi R-nya harus memenuhi ini. Nah, dari persamaan diferensial ini ke ini, setiap persamaan diferensial orde 2 yang homogen, dia pasti bisa dibentuk ke bentuk seperti ini. Nah, yang terakhir ini disebut sebagai persamaan bantu. Persamaan bantu dari persamaan diferensial ini adalah ini gitu ya. Oke, jadi R-nya harus merupakan akar dari persamaan kuadrat ini ya. Ya, akar dari persamaan kuadrat kita sudah belajar bahkan dari SMP. Kita bisa menggunakan rumus juga atau difaktorkan dan lain-lain. Nah, dari sini ada 3 kasus untuk diskriminannya, yaitu sesuatu yang ada di dalam bentuk akar ini. Ini yang membedakan hasil dari persamaan bantu atau hasil dari akar-akar persamaan kuadrat akan ditentukan oleh yang ada di dalam akar ini. Yang kita sebut sebagai diskriminan. Kalau positif, nanti akan menghasilkan akar berbeda. Kalau 0, akarnya hanya 1 atau disebut juga akar kembar. Kalau negatif, persamaan kuadratnya tidak mempunyai akar bilangan real. Jadi kita akan melihatnya persamaan tersebut mempunyai akar bilangan kompleks. Dan seperti apa? Ternyata dari 3 kasus ini menghasilkan 3 kemungkinan, 3 bentuk untuk solusi umum dari persamaan diferensial orde 2 ini. Untuk kasus pertama, saat akar persamaan bantunya berbeda. Ya, di sini terjadi kalau diskriminannya positif. Kita coba ambil contoh yang sederhana dulu. Tentukan solusi dari persamaan diferensial Y double aksen ditambah 3Y aksen dikurang 4Y sama dengan 0.
Apa yang menjadi persamaan bantunya? Ya, persamaan bantunya seperti ini. Ya, ini termasuk persamaan kuadrat yang bisa difaktorkan. Jadi R-nya 4 atau R-nya min 1. Ada dua akar berbeda kan? Jadi solusinya adalah langsung saja Y sama dengan C1 E pangkat 4X, C2 E pangkat min X. Nah, seperti itu. Oke, ini contoh yang lain. Solusi dari persamaan diferensial Y double aksen ditambah 6Y aksen dikurang 4Y. Persamaan bantunya seperti ini. Akar-akarnya ini ternyata tidak bisa difaktorkan dengan mudah. Untuk bagian ini kita harus cari dengan rumus ya. R-nya sama dengan min 6 plus minus akar 6 kuadrat min plus 4 kali 4 ya, dibagi 2. Jadi min 6 plus minus akar 36 tambah 16, 36, 52 ya, dibagi 2. 52 ini adalah 13 kali 4 gitu. Min 6 dibagi 2. Jadi min 3 plus minus akar 13. Nah, akar 13 meskipun tidak rasional ya, bilangan real juga. Jadi ada 2 min 3 plus akar 13 dan min 3 min akar 13. Jadi ini juga kasus bilangan real yang berbeda. Jadi solusinya seperti itu. Kasus kedua adalah saat akar persamaan bantunya itu kembar. Maka bentuk solusi umumnya seperti ini. Kalau akarnya adalah R, maka solusi umum dari persamaan diferensial tersebut Y sama dengan C1 E pangkat Rx ditambah C2 X dikali E pangkat Rx. Jadi di sini ada pengali X-nya gitu. Jadi bukan kedua-duanya E pangkat Rx ya. Sebagai contoh, tentukan solusi dari persamaan diferensial Y double aksen dikurang 2Y aksen ditambah Y sama dengan 0. Kita jawab persamaan bantunya R kuadrat min 2R tambah 1 sama dengan 0. Nah ini kalau kita faktorkan kan R min 1 kuadrat. Akarnya hanya satu kembar. Jadi solusinya Y sama dengan C1 E pangkat R-nya 1 E pangkat X ditambah C2 X E pangkat X. Nah, seperti itu. Oke, ini ada contoh bentuk lain. Selesaikan masalah nilai awal ini dengan Y0 sama dengan 0 dan Y aksen 0 sama dengan 2. Jadi, masalah nilai awal ini salah satu bentuk dari persamaan diferensial. Maka kita selesaikan persamaan diferensialnya dulu. Persamaan bantunya ini R kuadrat dikurang 10R ditambah 25 sama dengan 0. Akarnya kembar ya, R min 5 kuadrat ini. Jadi solusi umumnya seperti ini. Selanjutnya diberikan informasi Y0 sama dengan 0 dan Y aksen 0 sama dengan 2. Informasi tambahan ini kita gunakan untuk mencari C1 dan C2-nya. Jadi Y-nya adalah C1 E pangkat 5X ditambah C2X E pangkat 5X. Kita punya Y0 sama dengan 0. Berarti saat X-nya 0, Y-nya 0. Jadi kita punya 0 sama dengan C1 E pangkat 0
ditambah C2 0 E pangkat 0 ya. Ini habis, yang tersisa tinggal C1 sama dengan 0. Ini E pangkat 0 1 kan ya. Jadi C1 sama dengan 0. Kemudian di aksen 0 sama dengan 0. Y aksen 0 sama dengan 0. Nah, kita cari dulu Y aksennya apa. Y aksennya adalah 5C1 E pangkat 5X ditambah C2 turunan dari ini E pangkat 5X ditambah X-nya tetap 5X E pangkat 5X. Nah, seperti itu. Kita masukkan di aksen 0 sama dengan 0, artinya apa? Saat X-nya 0, ya aksennya nilainya 0. Jadi 0 sama dengan 5C1 E pangkat 0 ditambah C2 E pangkat 0 ditambah 5 kali 0 E pangkat 0. Ini habis. Tersisa tinggal C2 ditambah 5 C1 kali 1. Maaf, tadi Y aksen 0-nya dikasih tahu 2 ya. Jadi ini 2. 5C1, C1-nya tadi 0 ya. Yang tersisa tinggal C2 dikali 1 sama dengan 2, berarti C2 sama dengan 2. Jadi C1-nya 0, C2-nya 2, kita tulis lagi menjadi solusi masalah nilai awal. Jadi Y sama dengan 2X E pangkat 5X. Seperti itu. Baik, untuk kasus yang ketiga adalah ketika akar dari persamaan bantunya tidak real, bukan bilangan real ya. Jadi di sini disebabkan penyebabnya adalah diskriminannya negatif. Jadi solusinya nanti bisa kita tulis sebagai alfa ditambah beta I dan alfa minus beta I. Jadi solusinya nanti akan berpasangan, bentuknya seperti ini. Nanti solusi dari persamaan diferensialnya seperti ini. Si alfanya akan jadi pangkat dari eksponennya, sementara si betanya akan menjadi bagian dari fungsi sinus kosinusnya. Jadi saat akar persamaan bantunya tidak real, dia bernilai kompleks, maka solusi dari persamaan diferensialnya berbentuk eksponen dikali bentuk sinus dan kosinus. Baik, kita lihat contohnya. Tentukan solusi umum dari persamaan diferensial ini. Persamaan bantunya adalah R kuadrat ditambah 2R ditambah 10 sama dengan 0. Ini persamaan bantunya. Saat kita cari akarnya, misalnya kita gunakan langsung ya, dengan rumus minus 2, rumus persamaan kuadrat, plus minus akar 2 kuadrat minus 4 dikali 1 dikali 10 dibagi 2. Jadi minus 2 plus minus berapa di sini? 4 dikurang 40 dibagi 2 ya. Jadi minus 2 plus minus akar minus 36 ya dibagi 2. Nah, di sini ada bentuk akar negatif ya. Ada akar dari negatif 36. Nah, akar dari negatif 36 ini menjadi 6i gitu. Min 2 plus minus 6i dibagi 2. Jadi apa? Dia menjadi min 1 plus minus 3i ya.
min 1 plus minus 3i. Jadi alfanya adalah min 1, alfanya min 1, betanya 3 ya. Alfanya menjadi pangkat di eksponen, 3-nya jadi di sinus kosinus. Jadi solusinya adalah Y sama dengan E pangkat minus X dikali C1 sin 3X ditambah C2 cos 3X. Ya, Anda bisa juga menuliskannya seperti ini, Y sama dengan C1 E pangkat X sin 3X ditambah C2 E pangkat X cos 3X. Nah, bisa juga ditulis seperti itu ya. Baik, untuk topik pertama, menyelesaikan persamaan diferensial homogen. Sampai di sini, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.